Amerika Serikat menangkap Maduro, namun ini baru awal. Berikut yang akan terjadi dalam invasi penuh Amerika Serikat ke Venezuela. Hari 0, Komando Siber Amerika Serikat dari bunker di Fort Meade, Maryland, meluncurkan malware yang dikembangkan selama bertahun-tahun. Ini adalah varian Worm Stuxnet yang khusus untuk sistem supervisory control and data acquisition lama pada jaringan listrik dan komunikasi militer Venezuela. Kode itu menyusup ke jaringan, mencari celah seperti virus digital. Lampu padam, terjadi kegagalan beruntun. Pusat komando, lampu jalan di pusat kota Caracas. Lalu distrik perumahan padam. Kota berpenduduk 3 juta ini terjebak dalam kegelapan yang mencekam. Ventilator dan rumah sakit mati, lift terjebak di antara lantai. Dengungan kota hilang, diganti gumaman bingung dan panik yang meningkat. 2 menit kemudian, langit terbelah. Di ketinggian 50.000 kaki, 2 pembom siluman B-2 Spirit melaju tenang di udara. Mereka terbang dari pangkalan Angkatan Udara Whiteman di Missouri 12 jam lalu, mengisi bahan bakar di udara di atas Atlantik dengan manuver rumit antara selang dan semburan jet. Pesawat terbang senilai 21 miliar dolar ini memiliki desain sayap terbang yang di radar hanya terlihat seperti burung. Ruang bom mereka terbuka dengan desisan hidrolik, lalu mereka menjatuhkan 4 guided bomb unit, 57 massive ordnance penetrators. Ini bukan bom biasa, melainkan monster, 30.000 pon. Bom penghancur bunker berpemandu presisi ini dirancang untuk bertahan dari benturan dengan tanah dan menembus 200 kaki beton bertulang sebelum meledak. Target mereka adalah jaringan bawah tanah di Istana Miraflores dan bunker komando di Fort Tiuna. Dampaknya bersifat seismik, tanah tidak hanya bergetar, tapi juga mencair. Ledakan di bawah tanah menghasilkan suara gedebuk teredam yang merambat melalui batuan, meruntuhkan terowongan, dan menghancurkan tempat perlindungan para pemimpin rezim. Gelombang kejut menghantam permukaan, memecahkan jendela hingga 3 mil, dan membunyikan alarm mobil di seluruh ibu kota gelap. United States Ship Ross dan United States Ship Porter, kapal perusak kelas Arleigh Burke yang berada 200 mil dari pantai, secara bersamaan melepaskan seluruh persenjataannya. Sistem peluncuran vertikal memuntahkan pilar api dan asap putih. 60 rudal Tomahawk melesat ke langit malam. Dengan harga 2 juta, pertembakan serangan pembuka ini bernilai 120 juta mewakili kehancuran secara matematis. Rudal meluncur rendah di atas ombak, mengikuti kontur pantai dengan kecepatan 550 mil per jam. Mereka bergerak otonom dengan koordinat target yang pasti. Mereka menemukan target mereka dengan presisi yang mengerikan. Instalasi radar di sepanjang pantai, titik komunikasi di pegunungan, markas besar dinas intelijen SEBIN. Baterai pertahanan udara S-300 VM Venezuela yang dibeli dari Rusia 1 dekade lalu memutar radar raksasa mereka dengan panik. Sistem-sistem itu tangguh dan secara teori dapat menyerang target hingga 250 km, tetapi mereka buta karena serangan siber memutus jalur data ke komando pusat. Layar menampilkan gambar salju. Beberapa komandan yang lolos penguncian digital menembakkan rudal ke udara, mengejar hantu elektronik dari jet perang elektronik Amerika Serikat Growler di luar jangkauan. Pukul 04.30 pagi, sistem saraf militer Venezuela lumpuh total, kepalanya telah dipotong. 2 jam kemudian, matahari terbit di atas negara yang hancur. Asap hitam tebal membumbung tinggi ke udara pagi yang lembab, menandai kuburan stasiun radar dan bunker komando. Dari The United States Ship Gerald R. Ford, kapal perang terbesar dan termahal dunia, perang udara benar-benar dimulai. Kapal induk senilai 13 miliar dolar berbobot. 100.000 ton itu berputar ke arah angin. Katapel elektromagnetiknya mendesis dan meletup. 4 skuadron FA-18I, Super Hornet dan F-35C, Lightning II lepas landas bergantian tiap 30 detik. Afterburner menyala oranye saat fajar. F-35 jadi pemain kunci di permainan ini. Lapisan siluman membuat mereka tak terdeteksi radar Venezuela. Sementara
Sensor mereka mengumpulkan data. Tanda panas, emisi radio, dan kebisingan elektronik segera dibagikan ke seluruh armada. Angkatan Udara Venezuela langsung bergerak. Mereka punya 24 Su-30 Mark II flanker pesawat tempur Rusia bermesin ganda yang lincah, berat, dan dipersenjatai rudal jarak jauh. Namun kenyataannya lebih pahit dari daftar inventaris. Akibat sanksi bertahun-tahun dan kurangnya suku cadang, hanya 8 yang layak terbang. Sisanya ditinggal di hanggar untuk diambil kabel dan hidroliknya. Para pilot berani naik ke kokpit, tapi terbang tanpa panduan, pengendali darat diam, dan suar navigasi mati. Pertempuran singkat. Itu terjadi di luar jangkauan visual. F-35 yang melaju 40 mil jauhnya mengunci tanda panas dan menekan tombol. Rudal AIM-120D. Amram keluar dari ruang internal, menyalakan mesin, lalu melaju hingga Mach 4. Pilot Venezuela di Su-30 itu tidak pernah melihat atau mendapat nada peringatan. Pesawatnya langsung hancur berkeping-keping dalam bola api di atas Laut Karibia. Dalam 45 menit, Angkatan Udara Venezuela berhenti ada sebagai kekuatan tempur. Langit pun menjadi kosong. Kini wilayah udara dikuasai drone. MQ-9 Reaper berputar di 25.000 kaki, mulai membongkar tentara seperti burung bangkai. Mereka memburu tank, truk pasukan, dan semua yang bergerak untuk tujuan militer. Rudal Hellfire senilai $150.000 menghancurkan truk era Perang Dunia II yang mengangkut tentara wajib militer. Ekonomi perang sangat tidak adil. Rudal jutaan dolar bisa hancurkan truk $1.000. Pesan utamanya bersifat psikologis. Tak ada tempat aman. 6 jam kemudian, laut ditutup. Angkatan Laut Amerika Serikat memberlakukan zona blokade ketat sejauh 500 mil laut dari pantai Venezuela. Ini lingkaran besi, tak ada yang masuk atau keluar. Angkatan Laut Venezuela dengan fregat dan kapal patroli tuanya tetap di pelabuhan karena tahu situasinya. Kapal selam kelas Virginia yang bersembunyi di bawah ombak dengan torpedo siap pakai dapat menenggelamkan seluruh armada dalam satu sore tanpa muncul ke permukaan. Ekonomi Venezuela terganggu total karena 99% pendapatan ekspornya bergantung pada minyak. Kapal tanker diam di terminal Puerto La Cruz. Awaknya bermain kartu dan menonton asap dari kota. Pompa dan pipa pun berhenti. Departemen Keuangan Amerika Serikat memperingatkan sistem keuangan global bahwa entitas yang berdagang dengan rezim Venezuela akan dikenai sanksi sekunder. Pasar asuransi global untuk pengiriman langsung panik. Biaya untuk mengasuransikan kapal tanker di Karibia melonjak 4.000 dalam 1 jam. Tidak ada kapten yang mau berlayar, tidak ada perusahaan asuransi yang mau menanggung. Harga minyak dunia langsung bereaksi terhadap guncangan ini. Harga minyak mentah Brent melonjak menjadi $110 per barel. Di Tokyo, London, dan New York, pasar goyah, maskapai membatalkan penerbangan akibat lonjakan biaya bahan bakar, dan perusahaan logistik menghentikan pengiriman. Ekonomi global terguncang akibat gangguan pasokan. Meski perang lokal, dampaknya terasa di seluruh dunia. 12 jam kemudian, perang fisik terdengar keras, dipenuhi deru mesin dan dentuman bahan peledak. Perang digital berlangsung secara diam-diam, namun sama destruktifnya. Televisi pemerintah Venezuela dibajak, sinyalnya diambil alih. Layar di seluruh negeri menampilkan pesan rekaman dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Bukan musik militer dan pidato. Sebuah suara berbahasa Spanyol lokal mendesak militer Venezuela meletakkan senjata. "Pertarunganmu bukan dengan kami," katanya tenang dan masuk akal. "Pertarunganmu melawan kleptokrasi yang mencuri masa depanmu. Pulanglah ke keluargamu." Sementara itu, Komando Siber Amerika Serikat menargetkan aset keuangan lingkaran rezim itu. Rekening bank di Panama, Swiss, dan Kepulauan Cayman diakses dan dibekukan. Miliaran dolar. Rencana pensiun para jenderal dan menteri lenyap. Dengan satu ketukan tombol, loyalitas perwira Venezuela terpecah. Jenderal tanpa gaji hanyalah pria berkostum. Grup WhatsApp terenkripsi para perwira menengah dipenuhi rumor. Siapa membelot, siapa membayar, ada amnesti, kohesi tentara runtuh sebelum ada tentara Amerika datang. Hari kedua, pukul 6 pagi,
Cakrawala lepas pantai Puerto Cabello dipenuhi bayangan gelap. Kapal serbu amfibi United States Ship Wasp dan United States Ship New York menurunkan pintu buritan besar mereka. Air berubah putih saat kapal pendarat LC Axe meluncur dari dek. Mereka tiba di pantai pukul 6, pagi pasir terbang, ram diturunkan. Perlawanan berlangsung sporadis tanpa koordinasi. Mortir jatuh di ombak, memercikan air seperti geyser. Penembak jitu menembak dari kebun kelapa. Suara tembakan senapan tertelan deru mesin, tapi marinir pasukan ekspedisi kedua tetap maju ke daratan dengan aksi luar biasa. AH-1Z Viper menembaki garis pohon dengan meriam 20 mm. Suaranya seperti kain disobek, menebas pohon kelapa dan menembus dinding batako. Angkatan Darat Venezuela, Ejército Bolivariano, memiliki 130.000 tentara, tetapi ribuan membelot dalam 24 jam terakhir. Mereka kelaparan, sepatu bot usang, dan tak ingin mati. Untuk pemerintah yang membayar mereka rata-rata $6 per bulan, mereka melepas seragam dan berbaur dengan penduduk sipil. Namun, kelompok kolektif berbeda. Ini adalah geng motor paramiliter, dipersenjatai oleh negara dan sangat ideologis. Mereka tidak bertarung seperti tentara, mereka bertarung seperti kawanan. Ketika marinir Amerika Serikat memasuki jalan-jalan sempit Puerto Cabello, kota itu melawan. Rocket-propelled grenade meluncur dari jendela apartemen, bom molotov berjatuhan dari atap, improvised explosive device yang dirakit dari peluru artileri tua, dan ponsel digunakan untuk meledakkan Humvee. Perang berteknologi tinggi jadi kotor. Marinir turun dari kendaraan, membersihkan gedung, menendang pintu, dan takut dengan apa yang menunggu di baliknya. Hari ketiga, tujuan utama bukan Caracas, tapi Sabuk Orinoco. Amerika Serikat tak bisa membiarkan ladang minyak terbakar karena bencana lingkungan dan ekonomi akan terlalu besar. Resimen Ranger ke-75 melakukan penerjunan besar di dekat El Tigre. C-17 Globemaster menjatuhkan ratusan pasukan terjun payung ke savana. Misi mereka mengamankan rig pengeboran dan stasiun pompa sebelum disabotase pasukan loyalis, sambil menghadapi perlawanan sengit dari Garda Nasional yang melindungi minyak itu. Baku tembak di kompleks minyak Santome berlangsung sengit. Ranger Amerika Serikat dengan penglihatan malam, optik termal, dan dukungan udara unggul secara taktis. Orang Venezuela mengenal medan, memanfaatkan pipa sebagai perlindungan, dan melakukan penyergapan dari selokan drainase. Infrastruktur minyak dipenuhi lubang peluru, minyak mentah bocor ke sabana, cairan hitam itu menggenang di sekitar sepatu para pemenang. Hari kelima, divisi lapis baja 1AD Amerika Serikat mendarat. Barisan baja bermil-mil, tank M1 Abrams dan kendaraan tempur Bradley bergerak di jalan menuju Caracas. Laju pasukan lambat karena jembatan diledakkan, jalan dipasangi ranjau, dan militer Venezuela tetap bertahan di pegunungan sekitar Caracas. Mereka menggunakan sistem pertahanan udara portabel yang dioperasikan manusia atau manpads seperti IJLAS buatan Rusia untuk mengganggu helikopter Amerika Serikat. Sebuah Black Hawk jatuh di dekat Maracay, berputar ke dalam jurang. Rekaman puing terbakar itu terus diputar di Al Jazeera dan RT, menjadi kemenangan propaganda perlawanan. Narasi mulai bergeser, keterkejutan awal pun memudar. Sekarang terjadi pendudukan. Di Caracas, situasinya adalah kehancuran kemanusiaan. Tidak ada air, pompa tak bertenaga, dan listrik untuk lemari es pun tidak ada. Makanan habis, penjarahan terjadi, supermarket kosong dalam jam. Pasukan Amerika Serikat kini harus memberi makan 3 juta orang, logistiknya sangat sulit. Biaya jutaan dolar per hari hanya untuk mengirim meal ready to eat dan air minum. Para pembebas kini mengelola negara gagal. 2 minggu kemudian, perang konvensional secara efektif telah berakhir. Militer Venezuela telah bubar sebagai institusi, tetapi perang belum berakhir, perang itu telah berubah bentuk. Kelompok kolektif dan loyalis menyatu di Barrio, kawasan kumuh vertikal padat di lereng Bukit Caracas. Tempat ini berupa labirin beton dan seng, dengan tangga sempit dan jalan buntu. Pasukan Amerika Serikat tak bisa masuk dengan tank, hanya berjalan kaki. Daerah ini jadi surga penembak jitu. Setiap jendela jadi ancaman. Patroli turun gang sempit, terdengar tembakan, seorang marinir jatuh, patroli mundur.
Tembakan membuat lubang di dinding batako. Sebuah keluarga di dalam rumah tewas. Insiden itu langsung viral dalam hitungan menit. Pembantaian Titari, begitu teriak judul-judul berita. Protes anti-Amerika meletus di Bogota, Mexico City, dan Buenos Aires. Kedutaan besar Amerika Serikat di Lima dilempari batu dan cat. Dampak diplomatiknya sangat berbahaya. Brasil dan Kolombia yang semula mendukung intervensi mulai mundur perlahan. Mereka kewalahan oleh gelombang pengungsi, 2 juta orang melarikan diri dari pertempuran dan membanjiri perbatasan. Biaya menampung mereka sangat besar, membebani anggaran negara-negara tetangga Amerika Selatan. Tenda-tenda membentang di perbatasan, penyakit mulai menyebar. 1 bulan kemudian, Washington menyatakan kemenangan. Rezim telah tumbang. Dewan transisi dipasang di istana kepresidenan. Namun kenyataan di lapangan sangat suram. Amerika Serikat memiliki 40.000 tentara di negara itu. Pentagon meminta tambahan 20.000 tentara lagi untuk mengamankan jalur pasokan. Biaya operasi ini sudah melebihi 200 miliar lebih besar dari tahun pertama Perang Irak. Minyak memang sudah mengalir lagi, namun sabotase masih sering terjadi. Pipa kerap diledakkan tiap minggu. Perusahaan minyak besar seperti Chevron dan Exxon Mobil tetap ragu untuk kembali. Premi risiko tinggi, asuransi jadi tak terjangkau. Rusia dan Tiongkok memanfaatkan kekacauan ini dengan memicu perang proksi. Sementara Amerika Serikat meraih kemenangan taktis dengan menyingkirkan diktator. Kenyataan strategisnya tetap suram. Di dalam negeri, dukungan publik runtuh seiring defisit meningkat dan peti mati berbalut bendera kembali pulang. Invasi ini membenarkan sebuah pepatah kejam. Menghancurkan rumah kaca itu mudah, tapi berjalan di pecahannya jauh lebih sulit. Dengan ribuan tewas, jutaan mengungsi, dan miliaran dolar terbuang, Amerika Serikat pada dasarnya membeli negara yang hancur. Karibia kini melihat raksasa yang terhuyung, berdarah dari banyak luka kecil, terjebak dalam lumpur buatannya sendiri. Tonton rencana perang 2 hari Amerika yang membuat Tiongkok takut, atau klik video ini.